Organisasi ini memiliki peran sebagai penggerak siswa untuk aktif berkontribusi di sekolah. Organisasi ini merupakan wadah pembinaan kesiswaan di sekolah untuk pengembangan minat, bakat, serta potensi siswa. Ia berfungsi sebagai wadah untuk membicarakan beberapa hal tentang sekolah lebih lanjut, seperti acara, lomba, dan banyak lainnya. OSIS terdapat di sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA, dan beberapa tugas OSIS adalah menyiapkan acara sekolah dengan mengajukan proposal kepada pihak sekolah melalui berbagai pertimbangan, kesepakatan bersama, mengumpulkan iuran, dan berbagai macam kegiatannya. Sore hari kita dalam program podcast pendidikan. Di sini hadir teman-teman kita. Yang pertama kami menyapa Ibu Cici Handayani selaku guru pembina OSIS SMP Negeri 2 Kota Palangkaraya. Yang kedua ada adik kita Januna Maulida Sandi, Ketua OSIS SMP Negeri 2 Kota Palangkaraya. Kemudian ada Namira Fitriani, Ketua OSIS MTSN MTS Negeri 1 Palangkaraya. Yang ketiga nggak kalah cakep, ya, Atoilah Al-Qodar, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kota Palangkaraya. Informasi kepada semua orang tua. Ini ada bagi nggak share link kita ke orang tua? Ada ya, kita di aplikasi Express Radio, ya, boleh di-download dan link yang sudah dibagikan boleh dibuka, menyaksikan kita secara audio dan visual. Nah, ini menariknya untuk di Radio Evela kita sudah punya satu aplikasi yang memberikan siaran secara audio visual. Yang biasa kalau radio hanya didengar ya, tapi kalau kali ini kita bisa saksikan kegiatan podcast kita sudah bisa disiarkan secara live. Baik, kita lanjut aja ke topik kita, ya, peran organisasi siswa intrasekolah atau peran OSIS dalam mendukung kemajuan pendidikan sekolah. Nah, kita pengen kenalan dulu nih. Kita mulai dari Atoilah dulu ya, boleh ya, dari SMP Negeri 1 Kota. Oke. Baik, sebelumnya halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atoilah Al-Qodar. Saya biasa dipanggil Atoy dan saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 1 Palangkaraya dan sekarang saya menjadi Ketua OSIS. Sebelumnya sebelum jadi Ketua OSIS, sejujurnya saya tidak membayangkan gitu, saya kok bisa jadi Ketua OSIS, karena waktu pendaftaran awal itu memang saya tidak berniat untuk mendaftar gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya melihat banyak dukungan-dukungan yang saya terima dari guru-guru, terutama dari orang tua ya, mendukung saya untuk gabung lagi gitu jadi OSIS. Karena sebelumnya tahun 2025 itu saya sudah menjadi anggota OSIS dan pada saat itu saya menjadi anggota biasa OSIS. Nah, Kelas berapa waktu itu? Kelas 7 waktu menjabat baru anggota OSIS. Nah, karena saya melihat banyak sekali dukungan-dukungan yang saya terima, akhirnya saya mencoba untuk mendaftar sebagai OSIS dan akhirnya sekarang saya alhamdulillah menjadi Ketua OSIS dan saya bersyukur karena teman-teman saya, guru-guru saya, dan terutama orang tua saya karena telah mendukung saya untuk menjadi Ketua OSIS. Karena dari Ketua OSIS ini ya saya belajar banyak hal juga gitu. Mungkin Namira boleh cerita pengalamannya Namira sama seperti siapa ya? Bagaimana prosesnya? Sebelumnya, halo semua, perkenalkan nama saya Namira Fitriani. Saya berasal dari sekolah MTSN 1 Kota Palangkaraya. Untuk sekarang saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2026-2027. Jadi untuk apa sih yang melatar belakangi saya menjadi Ketua OSIS itu, kebetulan dulu saya waktu kelas 7 juga sama kayak Atoy menjabat sebagai anggota OSIS juga waktu itu. Sebenarnya waktu kelas 7 itu saya juga pernah daftar OSIS inti, tapi kebetulan waktu itu gagal. Jadi sebenarnya jadi Ketua OSIS ini salah satu mimpi saya dari dulu ya. Jadi kalau dulu itu saya coba-coba dulu lah jadi anggota. Akhirnya jadilah dari Ketua OSIS. Karena teman-teman sebaya juga saya support sama saya gitu untuk jadi Ketua OSIS. Dan mungkin dari pengalaman saya juga, menurut mereka saya juga udah ahli dalam bidang OSIS dan segalanya. Oke, silakan Januna, boleh ngobrol cerita ya, silakan.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Januna Modasandi, bisa dipanggil Januna, dan saya sebagai Ketua OSIS periode 2026-2027 di SMP Negeri 2 Palangkaraya. Saya sebenarnya juga dari kelas 7 ini saya tidak seperti Atay dan Amira ya untuk mengikuti OSIS, tetapi saya ini udah ada organisasi-organisasi gitu Kak, saya ikut di sekolah. Nah itu saya mengikuti organisasi Rohis yaitu Rohani Islam, kemudian ada Paskibra, dan setelah itu saya berusaha mengembangkan jiwa kepemimpinan saya di sana dan saya melatih diri saya di sana. Kemudian saya ternyata menjadi pengurus inti Kak di sana. Kemudian saya baru mendaftar OSIS ini di kelas 8 kemarin, itu di semester 1. Itu saya mencoba-coba mengikuti LDK, itu seleksi ya Kak antar siswa. Itu siswa kelas 7 dan kelas 8. Jadi mereka berkelompok gitu Kak. Nah, setelah di LDK itu saya sebenarnya bidang yang saya minati itu tidak inti Kak, tapi saya juga mengambil wakil ketua OSIS. Ternyata dengan seleksi ini saya juga sebenarnya tuh ada rasa belum percaya diri Kak, karena saya juga masih merasa saya masih belum cukup dalam mengatur waktu dan lain-lainnya di organisasi. Dan ternyata seiringnya waktu saya merasa mulai mendapatkan dukungan-dukungan dari teman-teman dan juga dari orang tua serta keluarga. Kata mereka, kalau dilihat-lihat dari pengalaman kamu di organisasi sekolah ini kayaknya mencukupi deh untuk mencalonkan masuk di inti OSIS. Akhirnya saya mencoba-coba dan ternyata benar Kak, saya alhamdulillah terpilih. Waktu itu masih zaman kampanye untuk pemilihan ketua OSIS Kak. Ternyata setelah pemilihan ketua OSIS, penyampaian visi misi dan program kerja calon ketua OSIS, setelah pemilihan alhamdulillah saya terpilih Kak. Kenapa harus ketua OSIS? Ya kan berkontribusi. Kenapa sih harus? Menurut kalian mengapa begitu pentingnya OSIS sehingga kita harus terlibat aktif di dalamnya? Boleh cerita nggak? Silakan, siapa? Ya. Oke, baik. Karena saya rasa itu OSIS ini sangat penting gitu bagi sekolah, karena seperti yang kita tahu OSIS kan sebagai jembatan bagi antara siswa dan pihak sekolah. Jadi OSIS ini sebagai apa ya? Sebagai media siswa dari pihak sekolah yang menyampaikan ke OSIS bagi siswa itu. Jadi OSIS ini penting ya untuk menjembatani kegiatan-kegiatan siswa dan juga mengatur ya. Mungkin dari saya ya, seperti saya ceritakan tadi, saya itu anggota OSIS ya dulu waktu kelas 7 masih menjabat sebagai anggota. Kebetulan waktu itu saya anggota OSIS di bidang humas bisa dibilang, atau di bidang kreativitas. Melalui situ kan saya membuat kreativitas seperti poster dan segalanya ya. Dan waktu menjabat sebagai anggota tuh belum terbiasa dengan mengurus-ngurus lomba yang biasanya diurus dengan inti. Nah, kebetulan waktu kelas 8 ini saya mencoba lagi daftar OSIS inti. Saya juga pengen nyoba gimana ya rasanya mengatur-ngatur lomba, karena kan dulu di bidang saya bukan itu ya. Di bidang saya dulu kan berkreativitas, tapi sekarang bagian saya kan mengurus-ngurus hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya OSIS ini juga sebagai tempat untuk belajar bertanggung jawab gitu Kak. OSIS ini perannya itu sangat penting ya Kak, karena mereka juga seperti kata Atay tadi itu menjembatani antar pihak sekolah dan juga siswa-siswanya. Itu menurut saya juga benar, itu penting juga. Dan juga menurut saya OSIS ini yang mengatur kepanitiaan itu juga benar kata Namira, melatih tanggung jawab. Jadi mereka yang memegang tanggung jawab untuk kepanitiaan. Kalau misal ada sesuatu atau risiko, mereka siap menanggung jawab hal tersebut. Berarti memang mereka ini diseleksi dari awal menjadi pengurus OSIS. Itulah fungsinya mereka diseleksi dulu biar melihat mereka siap nggak bertanggung jawab dengan segala apa yang mereka hadapi nantinya, dan juga jiwa kepemimpinan mereka pasti diasah di sana. Oke, nah mungkin Kak Cici boleh memberikan pandangan mengapa harus OSIS? Ya kan, bagaimana kehadiran OSIS ini di sekolah kita? Tadi sedikit mendengar bahwa ada sejarah yang itu ditetapkan, dan memang saya ada sedikit melihat sebenarnya dulu ada diwarnai dengan unsur politik, dalam artian OSIS ini justru untuk mencegah hal yang demikian. Tapi tentu di era sekarang kan sudah nggak begitu lagi ya. Tapi kayaknya
peran OSIS ini menjadi sangat sentral juga di sekolah. Mungkin boleh memberikan pandangannya, Kak. Oke, terima kasih. Di sini kita tahu ya bahwa OSIS merupakan mitra dari Mitra, sekolah. Mitra sekolah kita. Jadi apapun yang terjadi, yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan oleh OSIS pastinya harus dijembatani oleh pihak sekolah. Nah, di sini kita tahu sebanyak aspirasi ataupun ide-ide yang ingin disampaikan oleh siswa, OSIS lah tempat mereka untuk menyampaikan. Begitu juga halnya hal-hal lain yang berhubungan dengan tata tertib, ya, berhubungan dengan lomba-lomba, semua kegiatan yang berhubungan dengan OSIS pastinya berhubungan juga dengan pihak sekolah, seperti itu. Dan ini di sini OSIS merupakan wadah yang luar biasa untuk mereka bisa sebagai ambasador sekolah juga, ya, sebagai ambasador sekolah juga, gimana mereka mampu menekan egonya, ya, selain menekan egonya, memperlihatkan disiplin mereka sendiri terhadap tata tertib sekolah. Intinya mereka adalah ambasador sekolah kita gitu. Jadi apapun yang mereka laksanakan, apapun yang dilakukan OSIS, di sini kita perlu mereka kita dampingi. Nah, situ. Mungkin kalian bisa menjelaskan lebih lagi bagaimana tadi saya Januna bisa memberikan jawaban terkait ini Januna. Bagaimana OSIS itu menjadi tadi kan menyampaikan sebagai jembatannya. Nah, bagaimana nih? Kalau menurut saya sendiri dengan ini sih Kak, dengan jejaring juga dengan luar sekolah, yang pastinya dengan peran intinya OSIS ini, mereka juga yang akan mencari informasi-informasi dari luar sekolah. Jadi mereka sebagai jembatan itu Kak, sebagai jembatan, jadi mereka bisa menyampaikan informasi-informasi dari luar sekolah ke lingkungan sekolah. Jadi sehingga lingkungan sekolah juga merasa mereka itu ada keberadaannya di situ, dan emang OSIS ini juga banyak ya perannya. Termasuk dari mereka sebagai jembatan ini juga, mereka tidak hanya pemimpinnya saja Kak yang menjembatani, tapi juga anggotanya juga. Makanya kenapa OSIS itu ada pemimpinnya Kak. Jadi mereka yang mengarahkan anggotanya. Kalau misal ada anggotanya yang kebingungan atau bagaimana caranya juga, pemimpinnya juga harus bisa menjelaskan dan mengarahkan si anggotanya ke maksud yang masih mereka bingungin gitu. Dan juga kalau dari luar sekolah juga bisa jejaring gitu Kak. Jadi misalkan ada kegiatan event-event, mungkin mereka bisa jejaring juga dengan sekolah yang lain. Jadi nggak cuma lingkungan sekolah itu aja gitu. Menurut saya kurang lebih aja sih Kak sama Januna tadi, cuman sebagai OSIS ini organisasi siswa intrasekolah, ini tentunya sebagai informasi utama dari siswa-siswi yang ada di sekolah. Jadi semisal ada informasi-informasi apa yang terbaru dari sekolah nih disampaikan ke OSIS menyampaikan ke siswa-siswi. Jadi siswa-siswi ini bisa update nih tentang sekolah mereka, jadi mereka tuh nggak gaptek sama sekolah mereka sendiri. Nggak ketinggalan informasi. Ya, nggak ketinggalan informasi. Dan juga OSIS ini kan buat belajar untuk berorganisasi juga, bagaimana anggota-anggotanya itu bisa menyampaikan informasi dengan baik, dan juga bisa mengolah nih informasi mana yang kiranya baik atau tidak. Kalau dari saya sih, saya sendiri punya program, di mana programnya itu untuk dari kami misalnya mendapatkan informasi lomba dari luar sekolah atau dari sekolah lain, kami itu menyampaikan ke siswa-siswa lain melalui mading. Kebetulan kami di setiap kelas itu punya mading Kak. Jadi programnya itu kami menyampaikan poster-poster itu ke mading setiap kelas. Jadi mereka bisa ikut kalau emang minat bakat mereka di situ. Kalau untuk di dalam sekolah, biasanya OSIS ini menurut saya sebagai jembatan juga antara sekolah dan siswa, karena yang pasti siswa itu juga punya banyak ya saran lomba-lomba yang mereka pengen gitu. Jadi mereka bisa menyampaikan aspirasi tersebut ke OSIS. OSIS bisa menyampaikan ke sekolah untuk mengkoordinasi lebih lanjut apakah boleh mengadakan lomba ini atau tidak. Apakah informasi yang dari luar sekolah itu
didapat itu biasanya memang murni dari siswa sendiri atau memang biasanya selalu ada perwakilan dari guru atau dari sekolah yang memberikan ke siswa? Kalau dari kami biasanya mencari sendiri sebagai pengurus OSIS, kami Mencari mencari sendiri? sendiri ya. Karena yang pasti info-info lomba itu banyak di Instagram ya. Jadi kami mungkin bisa koordinasi sama pihak yang mengadakan lomba dan kami bisa promosi juga di sekolah kami sendiri. Kalau emang misalnya banyak siswa kami yang punya minat di situ ya. Kalau yang apa ya? Sama? Kurang lebih aja sih Kak. Lalu biasanya kalau ada lomba-lomba dari sekolah-sekolah lain itu ada informasi juga dari guru yang disampaikan ke kami buat ditempelin ke mading. Kebetulan kami juga punya mading Kak. Di setiap lorong sekolah itu ada beberapa mading. Jadi biasanya poster lomba-lomba yang diinfokan itu kami tempelin di sana. Jadi siswa-siswi di SMP Negeri 1 ini bisa Update info tentang lomba-lomba yang terbaru gitu. Kalau Januna gimana? Ya sama kasih kurang lebih juga seperti Nathan itu menaruh informasinya itu di mading. Kebetulan kami di SMP Negeri Palangkaraya juga punya mading, ada 2 diletakkan di depan ruang guru sama di dekat lobi SMP Negeri Palangkaraya. Itu kami menaruh mading di sana kenapa? Karena kami emang menargetkan yang sering dilewatin Kak sama siswa-siswi. Kemudian kami juga nggak hanya menaruh di mading, tapi kami juga update di IG OSIS Pemda. Jadi biar mereka bisa update melalui media digital dan juga media yang fisik. Iya, informasi yang didapat, jadi kita juga setelah pembina juga nge-share untuk anak-anak OSIS, terutama lomba-lomba atau kegiatan sosial, itu yang kita lakukan. Misalnya kegiatan-kegiatan untuk hari Jumat atau kegiatan di hari berikutnya, apa sih yang dilakukan, yang akan dilakukan, kita share di grup OSIS juga ada bersama pembina di sana. Ketertarikan juga dari orang lain terhadap sekolah kalian yang masih membutuhkan banyak siswa-siswi dan juga bisa melakukan atau pengadaan seperti kegiatan event-event atau kegiatan semacamnya, itu kalian bisa lakukan di sekolah kalian dan itu kalian membutuhkan orang-orang yang membutuhkan pesertanya itu dari luar sekolah kalian. Jadi jangan cuma kalian membuat event itu hanya untuk anak-anak kelas kalian saja atau anak-anak sekolah kalian aja, antar kelas atau antar murid, tapi kan bisa juga seperti antar sekolah. Jadi itu membuat jejaring juga dari yang lain. Dan yang pastinya juga kalau misal ada kepengurusan OSISnya bisa dilakukan seperti membuat event-event yang menarik untuk luar sekolahnya, mungkin juga antar muridnya juga. Jadi kalian lebih menambahkan lagi program kerja yang kreatif dan juga menarik buat yang lain. Jadi siapa tahu ada ketertarikan mereka buat masuk di sekolah kalian. Oke, baik. Pesan saya kepada teman-teman semuanya, ayo coba kalian keluar dari zona nyaman kalian. Kayak tadi Januna dari bandel jadi ketua OSIS. Ya itu sangat luar biasa sekali. Dari zona nyaman, dari keluar zona nyaman kalian bisa belajar lebih banyak hal lagi. Seperti saya dulu nggak kenal apa sih itu OSIS, bahkan singkatan dari OSIS pun dulu saya nggak tahu gitu. Jadi setelah saya mencoba mencari tahu, oh ternyata OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Nah, dan akhirnya saya belajar lebih banyak lagi dari OSIS ini. Saya menjadi anggota OSIS, lalu akhirnya saya dipercayakan menjadi ketua OSIS periode 2026 dan bisa di tempat ini sekarang. Jadi pesan saya, cobalah keluar dari zona nyaman agar kalian tuh bisa menjadi seperti kami gitu. Kalau dari saya mungkin sama kayak apa ya tadi, keluar dari zona nyaman kalian. Karena kalau misalnya kita cuma stuck di zona nyaman sendiri, itu pasti kita nggak punya banyak relasi ya Kak. Sedangkan relasi itu penting banget bagi manusia, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kita perlu saling membantu gitu. Kalau misalnya kita cuma stuck di zona nyaman, ya sekolah kita mungkin kurang berkembang gitu. Melalui OSIS ini mungkin kita bisa saling kenalan dengan ketua OSIS lain dengan cara ya begini, kami saling kenal kan sekarang. Karena relasi itu menurut saya sesuatu hal yang perlu banget kalau ingin mengembangkan diri atau mengembangkan OSIS atau sekolah kalian. Karena kalau misalnya
orang-orang nggak terlalu kenal sama OSIS atau sekolah kalian, mungkin peminat yang masuk sekolah kalian itu bakalan berkurang. Jadi pesan saya lebih aktif aja gitu, keluarkan diri kamu di sana gitu loh, biar lebih dikenal dengan orang-orang lain, lebih banyak berteman gitu sama orang lain. Dan pesan saya juga mungkin bisa lebih aktif di sosial media, karena sekarang kan kita semuanya berbasis teknologi ya Kak. Jadi sosial media itu tempat orang melihat semua hal yang ada di sekolah kita. Jadi biasanya promosi sekolah kan di situ ya. Jadi mungkin bisa lebih aktif di sosial media, karena orang-orang pasti minat karena melihat di sosial media ada apa aja nih di sekolah ini. Begitu Kak. Ya, Jadi di sini sebagai pemimpin itu sebuah organisasi itu merupakan peluang, ya, merupakan peluang dan merupakan sebuah tantangan. Jadi jangan takut, karena di sini kita bisa memberikan aspirasi kita, ide kreatif kita menjadi yang terbaik. Jadi dengan adanya kamu jadi pemimpin, di sini juga kamu jadi berani untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kamu sendiri. Jadi jangan takut, ya. Ini merupakan peluang terbaik menjadi pemimpin masa depan.